mereka mempunyai anak kembar dua, dan mereka juga mempunyai anak favorit yang berbeda. Yang satu menyayangin yang pertama yang kinestetik, yang kedua menyayangi yang interpersonal. Pemirsa, sekarang kita berada di Jalan Arengka menuju Jalan Sudirman. Waktu menunjukkan jam 5.55. Kita akan bercerita lagi tentang kisah yang inspiratif. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Yuk kita berangkat dulu. Kalau kemarin kita bicara tentang cinta segitiga Ibrahim, Sarah dan Hajar yang berakhir begitu manis bagi ketiganya setelah kesabaran dan ketabahan mereka yang luar biasa. Dan sekarang kita akan bicara tentang cucu Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim mempunyai anak Ishak dari istrinya Sarah, dan Ishak mempunyai anak Yakub. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang Yakub. Ishak menikahnya udah cukup berumur, karena waktu itu Ibrahim tidak suka dengan orang-orang Kan'an, orang-orang yang berada di Palestina yang tidak menyembah Allah, yang kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang baik menurut Nabi Ibrahim. Siti Rifqah ini didatangkan dari Mesopotamia untuk menikah dengan Ishak. Waktu itu Ishak telah berumur 40 tahun. Nabi Ishak dan Siti Rifqah mempunyai anak dengan usia sudah cukup tua, walaupun tidak setua Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Anak kembar ini ternyata tidak kembar identik. Berbeda antara anak yang lahir pertama dengan anak yang lahir kedua. Anak yang pertama ini bule, ya, putih dan berbulu. Sementara anak yang kedua diberi nama Yakub, itu biasa seperti kedua orang tuanya. Dan perangai mereka juga beda, sikap mereka juga beda, hobi mereka juga beda. Kalau anak yang pertama bernama Is, itu lebih suka keluar rumah, lebih suka berpetualang, hobinya berburu, memancing. Nah, anak yang kedua ini yang bernama Yakub itu lebih mirip anak rumahan, anak yang lebih suka di rumah daripada di luar. Dia sopan, baik, patuh sama orang tua, hormat sama orang tua. Ya, anak rumahan, tidak suka berburu seperti kakaknya, lebih suka beribadah, lebih suka menolong bapak ibunya di rumah.
Nah, itulah karakter Yakub, anak kedua Nabi Ibrahim. Is ini yang memang suka berburu, suka keluar rumah, tentu lasak. Biasanya anak ini, kalau anak-anak kecil yang seperti ini kan biasanya dibilang nakal dulu ya. Tapi anak-anak kecil yang seperti itu sekarang kita namai dengan mempunyai kecerdasan kinestetik. Nah, itulah dia. Jadi Nabi Yakub mungkin kita bisa sebut mempunyai kecerdasan interpersonal, sedangkan Is, saudara kembarnya, kecerdasannya adalah kinestetik, lasak dan agak kasar. Nabi Ibrahim lebih suka anaknya yang kinestetik begini, lebih sayang dan lebih sayang sama Is. Sementara istrinya Siti Ribqah lebih sayang sama Yakub yang adem ayam, sopan santun. Nah, seperti itu. Jadi mereka mempunyai anak kembar dua, dan mereka juga mempunyai anak favorit yang berbeda. Yang satu menyayangin yang pertama yang kinestetik, yang kedua menyayangi yang interpersonal. Dua-duanya sama-sama cerdas, dua-duanya anak-anak mereka sama-sama berbakti kepada mereka. Nah, ketika mereka sudah remaja, nah ada sebuah kejadian. Karena ketika anak mereka sudah remaja, Nabi Ishak ini udah tua kan, karena dia baru punya anak aja umur 60 tahun. Jadi anaknya remaja itu paling-paling dia udah sekitar 80 tahunan gitu. Kita sampai di taman, pemirsa, taman kota. Ya, disinilah kita akan melanjutkan konten kita. Kita berhenti dulu ya. Nah, pada usia anak-anak mereka sudah remaja ini, Nabi Ishak udah tua dan matanya sudah mulai rabun. Nabi Ishak khawatir dia meninggal dunia sebelum mendoakan anaknya. Kemudian Nabi Ishak memerintahkan anaknya Is untuk memasak, menyajikan makanan untuknya, dan setelah itu dia akan mendoakan anaknya Is. Siti Ribqah yang sayang sama Yakub melihat kesempatan itu, ingin memajukan Yakub berbakti kepada bapaknya. Siti Ribqah meminta Yakub untuk memasak untuk ayahnya Ishak. Kemudian itu dipatuhi oleh Yakub. Memasaklah dia masakan kesukaan ayahnya. Namun ketika dia akan menyajikan kepada ayahnya, Siti Ribqah ini bilang pakai pakaian baju Is, katanya. Yakub patuh aja, dipakainya lah baju Is yang lebih besar. Kemudian disajikan makanan pada Ishak. Nabi Ishak merangkul anaknya, kemudian berkata,
dari badanmu tampaknya kamu ini Ais, tapi dari suaranya kamu ini Yakub. Kamu siapa? Kemudian Yakub menjawab, saya anak ayah. Kemudian Ishak makanlah masakan yang dibuat oleh Yakub. Enak, habis. Nah, setelah Ishak makan, dia menepati janjinya mendoakan anaknya. Didoakanlah anaknya supaya diberi keberkahan, kemuliaan, kekuatan, kesabaran. Dan didoakan supaya anaknya juga menjadi nabi seperti dirinya dan juga seperti kakeknya Ibrahim. Setelah Nabi Ishak mendoakan anaknya yang ternyata Yakub, kemudian barulah datang Is. Is ini disuruh memasak untuk ayahnya karena dia adalah anak yang suka berpetualang, dia berburu. Jadi dia sengaja berburu mencari hewan yang paling enak untuk ayahnya. Kemudian dia baru pulang. Setelah itu baru dia memasak. Jadi kan dia datang terlambat. Nah, begitu dia menyajikan makanan terhadap ayahnya, ayahnya kaget. Siapa kamu? Saya Is, ayah. Oh, bukankah kamu tadi udah menyajikan makanan terhadap saya? Belum, ayah. Ini saya baru pulang dari berburu dan baru selesai masak. Silakan dimakan, ayah. Kemudian Nabi Ishak makan sekali lagi. Setelah makan, kemudian dia mendoakan anaknya Is supaya diberi kekuatan, diberi keturunan yang banyak. Segala doa yang baik-baiklah untuk anaknya Is tersebut. Nah, selesai didoakan oleh ayahnya, Is ini kesal sama Yakub, marah sama Yakub. Ternyata saudaranya Yakub telah mendahului dia, dan sempat dia menggerutu mengatakan kalau ayah ibunya telah meninggal, dia akan membunuh Yakub, adiknya sendiri. Dia akan membunuh Yakub, adik kembarnya sendiri, karena dia begitu kesal seperti dipecundangin oleh Yakub. Siti Rifkah mendengar gerutu anaknya Is. Buru-buru dia menyampaikan kepada Ishak, suamiku ternyata begini kejadiannya. Is nampaknya marah sama Yakub. Kemudian bermusyawarahlah Siti Rifkah dengan suaminya Ishak. Kalau begitu kita pisahkanlah anak kita, daripada nanti bermasalah kemudian hari. Kita pisahkan. Lebih baik kita memisahkan Yakub. Dia anak baik, dia anak sopan dan tidak banyak tingkah. Sementara Is bersama kita karena dia butuh perhatian lebih. Maka berangkatlah Yakub ke Padam Aram, sebuah negeri yang berada di Irak. Jarak Irak dengan Kan'an atau Palestina itu berbulan-bulan perjalanan jalan kaki. Jadi berjalan bulan-bulan dengan jalan kaki. Dan Yakub telah membawa bekal secukupnya. Karena berjalan di padang pasir yang panas, Yakub lebih suka berjalan di malam hari. Kalau malam hari dia berjalan mengikuti arah bintang, dan siang dia tidur.
Begitulah terus Yakub ini terus berjalan menemui pamannya di padang Aram.